Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Jajan gimana Jan? Kabarnya Jan? Alhamdulillah sehat Pak. Kalau Pak gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak juga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Oke, seperti biasa di awal Pak mau cek kehadiran kalian. Yang tidak hadir hari ini siapa? Oke, semuanya hadir ya. Mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ya, silakan Ariza ketua kelas dipimpin doanya. Siap, dan berdoa mulai. Doa selesai. Kemudian selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional ya. Ya. Silakan dipimpin oleh Dara. Mana Dara? Silakan Dara. Silakan. Jiwa raga pemahaman bermakna untuk pembelajaran hari ini, yaitu pemahaman bermaknanya adalah peserta didik dapat menganalisis konsep tersebut dalam hubungan sehari-hari. Kemudian peserta didik dapat percaya diri dalam menyampaikan presentasi, dapat mengemukakan ide dan berargumen dengan baik. Ya, oke. Ada yang masih masih tahu tentang, masih ingat apa itu benda elastis? Siapa yang tahu? Jadi coba, jadi silakan ya. Izin menjawab Pak. Benda elastis adalah benda yang dapat dengan mudah berubah bentuk saat diberi gaya dan dapat kembali ke bentuk semula saat gaya tersebut dihilangkan. Jadi itu boleh ya. Jadi elastis itu benda elastis ketika diberi gaya dia berubah bentuk ya. Tapi ketika gaya dihilangkan maka dia kembali ke bentuk semula ya. Oke. Bagus, tepuk tangan untuk jadi Om. Selanjutnya itu makasih juga tentang pertanyaan tematik. Menurut kalian mengapa sepeda motor itu menggunakan speaker? Ada yang tahu? Saya. Coba tuliskan. Izin menjawab Pak. Karena shockbreaker berfungsi untuk menjaga kenyamanan dan stabilitas selama berkendara. Ketika melewati jalanan berlubang, polisi tidur atau medan yang kasar, shockbreaker akan menyerap sebagian besar tekanan serta mengurangi getaran ke pengendara sepeda motor. Bagus jawabannya. Jadi intinya adalah karena shockbreaker itu benda elastis ya, maka bagus dan tepat ketika digunakan di sepeda motor untuk menjaga tadi kestabilan, kenyamanan gitu ya. Kalau di jalan-jalan yang berlubang, jalan yang medan kasar, gitu, jalan yang terus neraka, pasti akan memberikan setidaknya kenyamanan untuk kendaraannya. Tepuk tangan untuk Ibu sekarang. Baik, selanjutnya Pak sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran,
Peserta didik dapat menganalisis konsep umum dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis pengaruh gaya berat terhadap perubahan panjang tugas. Kemudian setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat membuat grafik hubungan antara gaya berat terhadap pertambahan panjang tugas. Kemudian setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat mencari besarnya nilai dari kepesertaan tugas. Ya. Itu tujuan pembelajaran. Kemudian Pak sampaikan juga bahwa ada kriteria penilaian yang Pak nanti lakukan ketika pembelajaran berlangsung. Ya. Nanti lihat dari 3 titik. Jadi nanti Pak nilai itu pertama penilaian sikap dan baik sikap spiritual maupun sosial ya. Kemudian ada penilaian keterampilan. Dan satu lagi selanjutnya itu ada penilaian keaktifan belajar kalian. Kemudian yang terakhir setelah kegiatan ini selesai, nanti ada namanya penilaian sumatif, itu penilaian di akhir pembelajaran untuk mengetahui ketercapaian kalian dalam pembelajaran hari ini. Ya, paham ya? Oke, ini ada video animasi ambil dari YouTube ya. Jadi sudah nanti kalau mau ini sudah pasang juga di kelasnya. Ada seorang anak menggunakan ketapel ya ketika dia diisi batu, kemudian dia menarik ketapelnya dan melepaskan. Harusnya mengenai burung tapi mengenai. Oke, itu sedikit tentang video animasinya. Apa yang bisa kalian ungkapkan dan sampaikan? Atau yang bisa kalian berpendapat lah? Kita hasil dari pengamatan dan analisis terhadap video yang sudah Pak Jika sambil menanyakan. Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Saya. Kemudian yang tadi sudah Grace, silakan Grace. Izin menjawab Pak. Dari pengamatan saya, ada seorang anak kecil yang sedang memegang ketapel yang terbuat dari karet dan karet tersebut merupakan benda elastis. Oke, itu pengamatan dari makan dari itu. Jadi ternyata kata Grace tadi dia keselamatan dia itu masih tentang benda elastis ya. Di sana katanya anak tuh menggunakan ketapel lah. Ketapel itu ada karet ketapelnya tuh. Nah, karet ketapel itu kan termasuk benda. Selain Grace, ada yang mau ingin berpendapat? Saya. Coba Arina, coba aja. Izin menjawab Pak. Menurut pendapat saya, saat anak tersebut menarik ketapel, karet ketapelnya mengalami perubahan panjang atau meregang Pak. Oke. Jadi kata Arizal dari amatan dia itu ketika anaknya menarik tali karet ketapelnya, itu karetnya itu mengalami perubahan kan? Diakibatkan karena gaya tak? Tepuk tangan Arizal. Selanjutnya kita seperti biasa kan PBL pasti ada kelompok ya, dan Pak sudah bentuk kelompoknya. Kelompok pertama yaitu Arizal ya, kelompok pertama Arizal, kemudian kelompok selanjutnya kelompok pertama anggotanya itu Arizal, Rahma, kemudian Nabila dan Nia. Kelompok satu. Kelompok dua Grelis, kemudian Citra, kemudian Seri dan Jejen. Ya. Kelompok tiga Yuliska, kemudian Putri, kemudian Fitri, dan terakhir itu adalah Jakra. Ya. Kelompok empat terakhir Fajar, kemudian Jasnia, mana Jasnia? Ya. Jadi dan terakhir itu adalah Nisa. Oke, silakan bergabung dengan kelompok yang sudah masuk ke dalam. Oke, selanjutnya nanti Pak sekarang Pak mau bagi LKPD. Teman kerja ini ada bahan ajar dan LKPD. Ini kelompok satu, kelompok dua mana? Kelompok tiga. Kelompok tiga ya, oh ya.
Misalnya juga ada prosedur percobaan, ada. Semuanya lihat sini. Semuanya oke. Ada prosedur percobaan? Oke, yang pertama adalah menyiapkan bahan, benar ya? Kemudian menyusun alat, kemudian mengukur panjang pegas sebelum dengan percobaan. Ya. Dan selanjutnya seperti ini. Ini ada pegas yang nanti diukur. Usahakan ketika mengukur tidak boleh bergerak sana sini berjalan. Ya. Usahakan diam, baru boleh dulu. Ini agak mengisi kabel hasil pengamatan, di sini ada masa, gaya, kemudian ada panjang melampaui gas, X1, X2 panjang gas setelah dikasih beban. Delta X itu adalah perubahan panjang gas, jadi X2 dibagi X1. Kemudian terakhir ada K itu adalah masa kabel. Ketika pembelajaran percobaan, Pak harap semuanya bekerja sama, tidak ada yang diam, semuanya ikut dalam percobaan. Paham ya? Silakan, Pak waktu 20 menit dari sekarang. Kelompok pertama presentasi seperti biasa itu kelompok 1. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumawati dari rekan saya. Saya Haji Nabi. Saya Nabila Revalina. Saya Mira Mayati. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk pertanyaan pertama, apakah yang terjadi pada saat pegas tanpa beban? Jawabannya, pegas tidak akan mengalami peregangan atau pertambangan panjang. Untuk yang nomor 2, apakah yang terjadi pada saat pegas diberi beban? Jawabannya, bentuk pegas setelah diberi beban menjadi lebih panjang. Hal ini dikarenakan beban tersebut memberi gaya ke pegas tersebut, sehingga pegas tersebut bertambah panjang. Untuk nomor 3, semakin besar gaya berat yang diberikan kepada pegas, maka bagaimanakah perubahan panjang pada pegasnya? Jawabannya, tambahan panjang pada pegas akan terus bertambah seiring dengan besarnya beban atau gaya berat yang ditambahkan. Berapakah nilai dari konstanta pegas secara keseluruhan dari hasil percobaan? Diketahui konstanta percobaan pertama hasilnya 2,5 Newton per meter. Konstanta percobaan kedua 3 Newton per meter. Konstanta percobaan ketiga 3,2 Newton per meter.
Buatlah grafik hubungan gaya berat dengan perubahan panjang pegas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang grafik gaya berat dan pertambahan panjang pegas. Jadi ketika gaya beratnya 0,3 Newton, maka pertambahan panjang pegas yang kita dapat yaitu 0,12 meter. Terus dong di bawah 0,12. Nah, itu. Selanjutnya, jika gaya beratnya 0,5 Newton, maka pertambahan panjang pegas yang kita dapat 0,17 meter. Selanjutnya, jika gaya beratnya 0,7 Newton, maka pertambahan panjang pegas yang kita dapat adalah 0,22 meter. Jadi dapat kita simpulkan bahwa semakin besar gaya berat, maka semakin besar pula pertambahan pegasnya. Baiklah, dari teman-teman, itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan atau bertanyakan terhadap presentasi dari kelompoknya kelompoknya pertama ya, kelompok pertama boleh ada? Jika tidak ada, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau selanjutnya yaitu langkah selanjutnya tentang evaluasi ya dalam penyelesaian masalah. Kira-kira dari hasil presentasi dan belajar di awal itu ada yang ingin tanyakan nggak dengan Pak yang mengenai materi? Apa sudah jelas semua? Jelas. Kemudian Pak coba kita kuatkan dari hasil percobaan ya bahwa benar ya ternyata pengaruh gaya berat itu bisa mempengaruhi perubahan panjang pegas. Oke. Selanjutnya yaitu Pak kasih kesempatan untuk memperbaiki hasil kerja kelompoknya itu Pak, perwakilan saja yang mungkin kelompok saja yang untuk silakan silakan. Selanjutnya yaitu sebelum di kegiatan penutup, jadi seperti yang sudah Pak sampaikan tadi di awal pelajaran bahwa ada penilaian sumatif atau penilaian untuk melihat pencapaian belajar hari ini ya. Jadi ketika nanti Pak kasih soal, itu soalnya sudah Pak sediakan di Google Classroom. Jadi kalian boleh menggunakan handphone untuk mengaksesnya dan Pak Yakin kan sudah paham untuk menggunakan atau menjawab melalui Google Form-nya. Nah, untuk posisi duduknya, nah ini untuk mengantisipasi adanya kekurangan dalam menjawab soal. Jadi tempat duduknya Pak buat agak berbeda, ya. Jangan berseberangan seperti itu. Oke, ya, jadi posisi. Silakan gunakan apa namanya alat tulisnya ya, boleh terlalu orang yang nanti kasih di Google Classroom-nya ya. Silakan diakses di Google Classroom-nya ada. Silakan dibuka, kemudian dijawab soalnya dengan baik. Pak kasih waktu kurang lebih 7 menit untuk menjawabnya ya. Silakan mulai dari sekarang. Tolong ketika mengerjakan tidak boleh saling tanya ya. Kita sendiri ya, biar tahu kalian kemampuan kalian dalam belajar hari sudah benar-benar sudah paham atau belum paham.
Oke, waktunya habis ya. Kemudian mau selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Nah, penutup ini ya. Di kegiatan penutup ini Pak ingin sekali mengetahui pengalaman kalian ketika pembelajaran tadi, apa yang kalian rasakan, atau kurang lebih untuk refleksi diri terhadap pembelajaran tadi yang kalian lakukan ya. Oke, Pak hasil lembaga refleksinya atau duduknya tetap seperti ini aja. Buka ya. Di sana ada cuma tiga pertanyaan. Oke, waktunya cukup. Silakan kembalikan lagi. Oke. Selanjutnya Pak, coba salah satu aja ya, salah satu dari kalian. Pak sebutkan apa refleksinya. Jadi biar tahu pengalaman belajar hari ini seperti apa. Yang Pak bacakan adalah dari Yulia Citra. Ayo. Pertanyaannya adalah refleksinya, apakah Anda sedang mengikuti pembelajaran? Jawabannya sangat senang sekali. Masih adakah yang belum dipahami setelah mengikuti pembelajaran? Alhamdulillah saya sudah memahami. Oke. Adakah kesulitan dalam mengikuti pembelajaran? Ada Pak, ketika membuat grafik. Tapi semuanya bisa teratasi karena adanya kerjasama di antara anggota kelompok. Oke, terus tepuk tangan untuk dia. Selanjutnya yaitu Pak sedikit simpulkan ya tentang yang sudah dipelajari di awal sampai akhir ini. Dari video animasi yang sudah Pak sampaikan bahwa ada seorang anak menggunakan ketapel. Nah, kalau aplikasi dalam bukunya itu adalah dia di sana menggunakan gaya tarik. Ya, semakin besar gaya tariknya, semakin besar pula pertambangan panjangnya. Ya, panjang dari karet ketapel. Yang akalnya. Jadi kemudian itu yang penting kesimpulannya berarti bahwa benar ya, semakin besar gaya berat ya dalam buku-buku gaya berat, maka semakin besar pula pertambangan panjang berat. Itu yang kita dapat temukan di pelajaran hari ini. Kemudian di kegiatan belajar yang akan datang kita akan mempelajari tentang masih tentang tugas. Jadi kalau yang kita praktek tadi itu cuma satu tugasnya. Nah, besok kita belajar tentang susunan tugas ya. Susunan tugas itu ada susunan tugas secara seri dan susunan tugas secara paralel. Nah, ini kita belajar sebelum menutup pembelajaran. Akan baiknya kita berdoa ya. Silakan kita ketemu untuk memimpin doanya hari ini.
Siap dan berdoa mulai. Doa selesai. Oke, cukup. Terima kasih untuk pelajaran kami. Semoga pelajaran hari ini bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Bermanfaat juga semuanya. Semoga hari ini hari yang bahagia untuk kalian semua. Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat belajarnya ya. Kita lanjutkan pelajaran minggu depan, oke? Oke. Pak Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.